ini kita berada di depan batu ular ini ya, dan menurut kalian ini gimana sosok dari ular ini? Emang ini beneran ular yang memposing? Guys, kembali lagi di channel Denny Setiawan Jalan-Jalan. Dalam video kali ini ya, kita akan mereview sebuah batu ya yang berbentuk ular ya, dan ini adalah konon adalah sebuah ular yang membatut memfosil setelah bertapa selama ratusan tahun. Dan seperti apa kondisinya, langsung aja kita akan explore ya. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, tetap dukung dan support channel ini dengan cara like, comment, share, dan yang terpenting subscribe. Yuk langsung aja kita explore. Oke guys, kita menelusuri sebuah sungai ya. Dan di mana di sana terdapat sebuah batu ya yang merupakan perwujudan dari seekor ular raksasa yang bertapa ya. Bisa dilihat ini batunya di lokasi bendungan ya. Kita akan explore, ini lokasinya berada di sungai yang lumayan angker ya, friend. Ini dia bendungannya, friend. Namanya Bendungan Suryo Locok ya, dibuat tahun 2023. Dan ini dia batunya, friend. Kita akan coba explore ke bawah sini ya. Ini adalah batu ular ataupun perwujudan dari batu ular yang ada di Bendungan Suryo Locok ya. Oke, friend, kita akan coba mengeksplor ya. Ini berada di tengah-tengah bendungan ini, friend. Nah, ini sebenarnya dulu itu sampai sini seperti ekornya ya, friend, dan itu kepalanya ya, kepala ularnya ya, friend. Nah, bisa dilihat ini adalah perwujudan dari kepala ular. Di sana itu terputus itu badannya, dan di sini itu sampai dengan sini itu juga badan ya, itu perutnya. Itu kita akan coba telusuri ya. Nah, ini kita berjalan di badan ular ya. Ini melingkar ya, friend, ini. Nah, ini kepalanya di sini yo. Itu ada matanya, friend, di sana, friend. Kita explore badannya dulu ya. Nah, ini badannya, friend. Badannya ini sebenarnya melebar ya, perutnya itu ya. Nah, pada saat di sini ya, ini terputus ya, friend, mungkin karena terkena dari aliran sungai ini ya. Nah, jadi pada waktu itu badannya di situ itu terputus ya. Ular ini itu kayak melingkar gitu ya, melingkar sampai sana itu ya. Dan oke, friend, kita berada di tengah-tengah ataupun badan ular pertapa ini ya. Dan ini sebenarnya itu emang aku yakin itu ular, emang konon ceritanya itu emang ular ya. Bisa dilihat dari ini fosilnya ya, friend. Nah, batunya ini, kepalanya ini, friend. Nah, kepalanya ini mirip banget dengan ular ya. Nah, itu di sana. Nah, ini dia, friend, tak lihatin dari depan ya. Nah, kalau dari sini itu mirip banget dengan kepala ular ya. Kepala ular menghadap ke barat, ke matahari, ke bendungan ini, dan itu di sana ini lehernya. Sementara untuk
itu badannya ya, badannya sampai sini ya. Dan ini juga kemungkinan ular raksasa yang jadi batu ketika melewati beberapa fase tahapan ya. Ini mungkin kalau untuk legenda rakyat ini mungkin ular bertapa atau ular pertapa ya, friend. Ini dulu itu sampai sini tuh masih ada ekornya, cuma ini dibangun sebuah bendungan jadi tidak kelihatan ya, friend. Memang posisinya berada di tengah-tengah sungai ya. Di tengah-tengah sungai ini ya, friend. Nah ini dia, friend, tepatnya, friend. Ini adalah kepalanya. Kita akan coba naik ke kepalanya juga, nggak apa-apa ya, kita akan explore. Nah ini dia kepalanya, friend. Kita berada pada di kepala ya. Dan kalau ini hanya batu biasa itu kurang logis ya, friend, karena emang dari struktur dari batu ini emang 80-90% itu menyerupai bentuk dari ular ya, friend. Dulu di sini emang tempatnya itu sebelum ada pembangunan sini emang cukup angker, dengan bisa dilihat ini ada pohon-pohon bambu yang cukup rindang ya. Dan sebuah mahakarya alam yang dahsyat ya, terlepas dari mitos masyarakat ataupun mitos rakyat yang menyebutkan tempat ini adalah tempat pertapaan ular, tapi emang sangat mirip ya dengan ular asli ya. Kalau untuk sekitar bisa dilihat ya, itu di sana juga terdapat batu-batuan purba khas batu-batu dari sungai dan khas dari muntahan Gunung Muria ya. Mungkin pada zaman dahulu ribuan tahun yang lalu Gunung Muria pernah meletus dan meluapkan lavanya, dan salah satunya melewati aliran sungai ini ya, Bendungan Suryaloco ini ya, friend. Alright, sangat keren sekali ini, friend. Kalau untuk ini perutnya ya, perutnya ini emang agak membesar ya. Mungkin pada zaman dahulu emang ular ini masih aktif itu menelan atau makan sesuatu ya, mungkin hewan-hewan yang lebih besar, sehingga perutnya emang besar ya. Karena kita tahu bahwa ular kalau makan itu bisa sampai 3 kali berat tubuhnya ya. Ini sangat menakjubkan sekali ini, friend. Untuk suasana di sini emang dipenuhi dengan hutan-hutan bambu ya. Sampai sana itu ada saluran irigasi, dan sungainya juga sangat alami, masih asri, belum tercemar oleh sampah-sampah. Sehingga emang tempat ini kalau kalian datang ke sini itu kesannya akan lebih adem ya, friend. Nah. Di sini juga masih ini, friend, ada salah satu hewan yang menandakan kalau sungai itu airnya masih asri, itu ada hewan ini ya, friend. Nah, bisa dilihat ini namanya itu anggang-anggang ya, friend. Apabila sungai tercemar atau air itu tercemar, maka tidak ada hewan ini ya, karena hewan ini tuh sensitif dengan perubahan dari air ya. Apabila masih temukan hewan anggang-anggang ini, berarti menandakan kalau sungai itu masih alami atau belum tercemar oleh limbah-limbah ya. Oke, friend, dan ini kita berada di depan batu ular ini ya. Dan benar, menurut kalian ini gimana sosok dari ular ini? Emang ini beneran ular yang memfosil atau membatu ketika berumur ratusan atau ribuan tahun yang lalu ya? Dan terlepas dari bentuknya yang sesuai dengan identik dengan ular, emang batu ini mempunyai keunikan tersendiri ya, terutama di tempat ini ya, sebagai bentuk lukisan alam ataupun lukisan dari alami yang emang menyerupai hewan seperti ular ini ya, friend.
dan memang sangat menakjubkan, dan ini perlu dilestarikan dan dijaga adanya fosil dari batu ular raksasa ataupun fosil ular ini ya. Keren ini, friend. Sampai sini, sampai belakang ini ada perut dan juga badannya ya, friend. Dan memang salah satu bentuk seni ukir ataupun lukisan alam yang sangat indah ya. Dan oke, friend, kita akan kembali lagi meninggalkan situs dari batu ular ataupun ular raksasa ya, yang mungkin ini kalau diukur posisi lurus itu ada sampai 50 meter ada ya, dan dengan diameter ataupun lebar sekitaran 3 sampai 2 meter sampai 3 meter yang sangat ngeri apabila ular ini masih posisi hidup seperti binatang ya. Mungkin ketika makan 5 ekor sapi itu belum dapat mengenyangkan ya. Dan mungkin titanoboa pun masih kalah ukurannya dengan ini ya, friend. Alright. Emang sangat bagus sekali ya ini ya. Situs dari batu ular ya, friend. Kita akan kembali dulu ya, friend. Dan oke, friend, kita telah selesai mengeksplor tentang ular raksasa yang telah menjadi batu atau memfosil ya. Dan itu mungkin terjadi sejak ribuan tahun yang lalu ya. Dan emang sungguh menakjubkan tempat yang ini dengan lukisan alamnya berupa seni pahat ukir batu ular maupun ular yang menjadi batu atau memfosil ya. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, tetap dukung dan support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Tentu saja tetap semangat supaya kalian bisa jalan-jalan bersama saya, Denny Setiawan, jalan-jalan Market Camp. Mari kita ke bye bye.